Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi sama aku di sini. Aku akan sharing laporan acara 2 mata kuliah mikrobiologi dasar dengan judul Isolasi Mikroorganisme. Aku Hana Shirley Filzauni dengan NIM B1 Channel 24031 kelompok 1 dari kelas B dengan asisten Jasmine. Pertama, aku akan mengenalkan tujuan dari laporan ini, yaitu mengenal cara-cara pengambilan sampel, penanganan sampel, dan melakukan isolasi dengan teknik yang dikenalkan untuk mendapatkan kultur murni. Masuk ke slide pertama materi, yaitu prinsip dasar isolasi. Isolasi adalah upaya menumbuhkan mikroorganisme di luar lingkungan asli untuk mendapatkan kultur murni tanpa campuran bakteri lain. Dan sumber sampel pada praktikum kali ini dapat diambil dari tanah rhizosfer dan buah atau sayur atau roti yang sudah busuk serta telah ditumbuhi jamur. Kelompok aku atau kelompok 1 memakai sampel jambu busuk yang telah ditumbuhi jamur dan juga tanah dari pohon belimbing. Dan sampling yang kita gunakan adalah purposive sampling karena kita memiliki target tanah yaitu tanah dari pohon belimbing. Sampel tanah yang sudah kita ambil dimasukkan 1 gram ke dalam tabung reaksi dan dilakukan pengenceran bertingkat sebanyak 5 kali. Pengenceran keempat dan kelima diletakkan ke cawan Petri untuk diisolasi dan juga dimurnikan nantinya. Dan ini adalah dokumentasi ketika kami kelompok 1 melakukan pengenceran bertingkat. Pengenceran bertingkat dilakukan berulang sebanyak pengenceran yang akan dilakukan atau diinginkan. Dan ini adalah dokumentasi kelima tabung reaksi setelah dilakukan pengenceran bertingkat. Hasil pengenceran keempat dan kelima tadi diletakkan pada cawan Petri masing-masing 2 cawan Petri yang berbeda dan dibiarkan medianya memadai di sekitar api bunsen supaya tetap steril. Sama seperti isolasi bakteri, potongan jambu diletakkan pada cawan Petri yang telah berisi media dan menunggu medianya padat di sekitar api bunsen dengan nutrien agar sebagai media isolasi bakteri dan juga potato dextrose agar sebagai media isolasi jamur atau fungi. Menurut Maharani et al., alasan digunakannya media Na pada isolasi bakteri dari tanah yaitu karena media ini mengandung karbohidrat dan protein dari ekstrak daging serta pepton yang sesuai dengan kebutuhan bakteri. Kandungan atau nutrisi yang dibutuhkan jamur juga telah tersedia pada PDA atau potato dextrose agar sehingga pertumbuhan dan perkembangbiakan jamur dapat terjadi secara maksimal. Dan ini adalah total koloni yang ada pada isolasi bakteri yang diamati pada H+2. Di sini dapat dilihat karakterisasi koloni cawan 4B sebagai perwakilan dari cawan pengenceran keempat dan juga karakteristik koloni cawan 5A sebagai perwakilan koloni dari cawan kelima. Perhitungan koloni dilihat dari batasan koloni yang jelas. Apabila terdapat batasan koloni yang jelas, maka dihitung 1 koloni. Untuk pemurnian bakteri dilakukan goresan kuadran, yaitu cawan Petri dibagi menjadi 4 sisi dan dilakukan goresan atau strik 4 arah berbeda dari strik 1 dibawa ke strik 2 dan berikutnya. Lalu setelah itu di-wrap menggunakan plastik wrap dan disisihkan supaya tumbuh menjadi koloni tunggal untuk pengamatan berikutnya. Ini adalah hasil pemurnian bakteri tadi dan yang tumbuh pada kelompok kami hanya goresan di kuadran 2. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya tekanan saat menggores dari kuadran 2 ke kuadran 3 dan kuadran yang lain. Dapat dilihat juga ini adalah hasil isolasi fungi kami dan terjadi kontaminasi pada bagian warna hitam yang dapat disebabkan dari banyaknya kemungkinan. Di antaranya jambu yang terkontaminasi oleh lalat, sampel yang tidak diputar di dekat nyala bunsen sebelum di-wrap, pisau yang kemungkinan kurang steril karena tidak terlihatnya pemijaran, dan juga plastik wrap yang bisa berpeluang terkontaminasi karena penyimpanannya yang tidak diperhatikan. Dan dari hasil isolasi fungi tadi dilakukan pemurnian yang diambil dari bagian hifa muda supaya perkembangbiakannya lebih baik dan juga dihadapkan ke bawah agar media dapat terserap lebih maksimal. Dan dari laporan acara 2 isolasi mikroorganisme dapat disimpulkan bahwa melalui pengambilan, penanganan, dan isolasi sampel yang tepat diperoleh kultur mikroorganisme
yang dapat dipisahkan menuju kultur murni sehingga tujuan praktikum tercapai. Dan berikut ini adalah daftar pustaka yang aku jadikan referensi untuk tersusunnya laporan acara 2 ini. Terima kasih telah memperhatikan sampai selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan mohon maaf sebesar-besarnya karena suaraku yang sedang tidak karuan akibat radang. Sampai jumpa.